Hey, welcome to List Nonton Channel. Seperti biasa, gua Lim yang akan nemenin lo semua untuk membahas seputar dunia perfilman. Sebelumnya gua mau ngucapin juga selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian semua yang menjalankan. Dan semoga saja amal pahala ibadah kalian diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa ya guys. Dan jangan lupa untuk berbagi kebahagiaan selalu di bulan suci Ramadan ini. Di kesempatan kali ini kita akan ngebahas salah satu film yang baru saja juga nih beberapa waktu lalu ditayangkan di bioskop kesayangan kita semua nih. Film ini adalah film garapan dari sutradara Doug Liman dan akan menampilkan kita aksi dari Tom Holland dan juga Daisy Ridley nih. Wah, pastinya udah berekspektasi tinggi nih untuk film yang satu ini. Ya, film yang akan kita bahas kali ini berjudul Chaos Walking. Film ini sendiri sebenarnya harus dirilis pada tahun lalu nih guys, tetapi mengalami penundaan akibat pandemi COVID, jadinya baru bisa dirilis di Indonesia di April 2021 ini, tepatnya di 7 April 2021 kemarin. Di film ini juga kita akan melihat bagaimana kehidupan manusia yang berimigrasi ke planet baru dan meninggalkan bumi nih. Seperti biasa, sebelum kita lanjut videonya, gue ingetin dulu mungkin akan ada spoiler warning buat kamu semua yang belum nonton film Chaos Walking yang satu ini ya. Dan jangan lupa juga untuk support channel ini terus dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan tanpa berbasa-basi yang lebih lama lagi, so let's go to talking about that. Stupid noise. Menurut kamu apa yang akan terjadi dengan kehidupan manusia nih, di mana bumi sendiri sudah tidak menjadi tempat yang cocok untuk manusia bertahan hidup? Dan apa ekspektasi kamu mengenai perkembangan teknologi ke depannya nih? Mungkin di film ini akan menjawab semua pertanyaan besar tersebut nih. Dimana di film ini kita akan dapat melihat perkembangan teknologi yang sangat canggih dan manusia mampu menemukan sebuah tempat baru ataupun planet baru untuk mereka berimigrasi dengan bantuan pesawat luar angkasa yang canggih. Planet tersebut mereka sebut dengan istilah New World. Latar waktu di dalam film ini sendiri di tahun 2257. Waduh, sekarang kita di tahun 2021. Kira-kira kalian bisa hitung sendiri ya guys. So, akan terbagi untuk dua kloter yang akan berimigrasi ke planet New World tersebut, di mana di sini singkat cerita kloter pertama berhasil mendarat di planet tersebut. Tetapi ada efek samping dan hal aneh yang terjadi di kloter pertama ini. Sepertinya efek samping ini hanya berdampak kepada kaum pria, di mana kaum pria sepertinya tidak dapat menyembunyikan rahasia nih, karena pikiran dan isi hati mereka dapat didengar ataupun dibaca oleh orang lain dan juga wanita. Sedangkan kaum wanita tidak mengalami efek apapun seperti kaum pria, dan mereka menyebut fenomena ini sebagai the noise. So, karena fenomena besar ini, maka akan terjadi suatu konflik besar juga di antara mereka. Pastinya kalian akan mengetahui rahasia besar ini pada saat kalian menonton langsung filmnya ya. Dan film ini akan diawali dengan cerita memperlihatkan kita sosok pria muda bernama Todd Hewitt yang akan diperankan oleh Tom Holland. Di sini Todd diceritakan sebagai pria yang tidak dapat mengendalikan the noise-nya, alias dia gampang sekali dibaca pikirannya oleh orang lain sehingga membuat dirinya pun dibully oleh orang-orang nih. Singkat cerita, hingga suatu hari saat Todd mengejar seorang pencuri ke hutan, ia menemukan bangkai pesawat luar angkasa di mana ia melihat sesosok wanita di dalamnya. Wanita ini bernama Viola yang ternyata mengalami kecelakaan bersama ayahnya saat ingin mendarat di planet New World ini. Ternyata juga Viola berasal dari kloter kedua dari manusia yang masih ada di luar angkasa, yang ternyata terputus koneksinya bersama kloter pertama yang telah berhasil mendarat di planet New World tersebut. So, karena kita ketahui Todd ini susah banget mengendalikan the noise-nya, maka penduduk sekitar pun mengetahui apa yang difikirkan dan ditemukan oleh Todd ini, termasuk kepala sukunya bernama David Friends. Di mana David adalah kepala suku dari suku Princeton, yang dimana mayoritas dari isi desanya adalah laki-laki dan tidak ada satupun wanita. Ini artinya Todd menemukan satu-satunya wanita, yaitu Viola. Dan disinilah konflik dan keseruan film ini pun dimulai. Apakah yang telah terjadi dan apa yang akan dilakukan oleh Todd bersama Viola, dan bagaimana nasib mereka berdua, yang pastinya kalian harus nonton langsung keseruannya di film ini ya guys. So, jika kalian meminta penilaian gue untuk film Chaos Walking yang satu ini, gue akan berikan nilai 7/10. Beberapa hal yang gue suka dari film ini, kita akan mulai dari yang pertama secara storyline. Cukup simple konsep yang digunakan untuk film ini sehingga dapat dimengerti dengan mudah oleh semua orang. Memberikan kita konsep yang baru dan juga menarik sehingga film ini terasa fresh saat dinikmati.
karena kita dapat menemukan beberapa isu yang mungkin ingin dicoba untuk disampaikan dalam film ini, seperti salah satunya isu mengenai perbedaan gender. Yang kedua, secara visualisasi audio, menurut gua keren banget sinematik fotografi yang ada di dalam film ini dengan menunjukkan keasrian alam yang begitu luar biasa. Dan gue suka banget setiap pengambilan angle di setiap adegan scene-nya, dan juga audio background yang digunakan sangatlah menghiasi alur cerita dalam film ini sendiri. Sepertinya pihak sutradara telah berhasil meyakinkan kita bahwa tempat ini adalah New World, bukanlah bumi, padahal tempat syutingnya sendiri di bumi. Adapun hal yang kurang gua suka, yang pertama secara storyline-nya itu sendiri juga sih, karena menurut gua konsep film ini yang terlalu simple terkesan terlalu membosankan juga nih saat menontonnya, terutama di 25 menit pertama. Seperti permasalahan Viola yang menurut gua masih kurang diperjelas nih apa alasan sesungguhnya mereka mau membunuh Viola. Dan di adegan scene saat mereka mencoba kabur dari kejaran kepala suku, mereka juga bertarung dengan sosok pria mungkin penduduk asli planet tersebut yang gua nggak ngerti maksud tujuannya nih, kenapa dia mau mencoba membunuh si Todd dan juga Viola ini. Skrip dan dialek dalam film ini gue masih sedikit merasa cringe. Ya lagi-lagi masih terkesan nanggung-nanggung gitu loh. Jadinya karakter Todd dan Viola yang ingin diciptakan dalam film ini gua rasa masih kurang maksimal aja. Dan kita akan menemukan penduduk asli di planet New World ini dengan istilah The Pascal, yang dimana akhirnya manusia berkoloni dengan penduduk The Pascal ini. Tetapi kita nggak terlalu diperjelas mengenai latar belakang dari The Pascal itu sendiri, yang artinya menurut gue sangat disayangkan aja sih kenapa nggak dieksplor lebih jauh lagi, karena ini mengingat sebagai film pertama harusnya semuanya dieksplor biar lebih jelas. Hal yang kurang gue suka lainnya sepertinya lagi-lagi nih kenapa di industri perfilman selalu menjual nama dari pemerannya ya, seperti Tom Holland dan Daisy Ridley ini, yang dimana gue merasa chemistry di antara mereka masih canggung dan mereka masih membawa image mereka masing-masing di dalam film ini. Apalagi pastinya banyak dari kita yang sudah berekspektasi tinggi untuk film ini karena kita mengetahui tokoh utamanya sendiri akan diperani oleh Tom Holland. Yang jelas jika memang benar akan ada sequel keduanya, gue berharap untuk sequel kedua Chaos Walking ini akan jauh lebih fantastik lagi sih untuk alur cerita dan juga konsepnya nih. Pastinya gue saranin kalian untuk nonton langsung film ini di bioskop biar kalian bisa dapat cinema experience yang maksimal. Dan juga buat kalian yang penasaran gimana sih aksi Tom Holland yang berbeda di film kali ini. So gimana juga menurut kamu? Jika kalian punya komentar ataupun request film lainnya, tolong tulis di kolom komentar di bawah ya guys ya. Dan ini juga artinya akhir dari video kita kali ini. So sekian dulu review dan ulasan film Chaos Walking yang dapat gue berikan kepada kalian hari ini. Tetapi sebelum gue akhiri videonya, gue mau minta support kalian untuk channel ini lagi-lagi dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, sebagai bentuk support kamu untuk perkembangan channel ini menjadi lebih maju. And thank you so much buat kalian semua yang sudah subscribe. Dan jika kalian juga suka dengan videonya, kalian juga boleh tekan tombol like di bawah. So I hope you enjoy. See you later and bye bye.